Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan bertemu lagi, bertatap wajah, saling bermuwajahah dalam sebuah majelis kajian ilmu yang memang sudah diagendakan menjadi kelas rutin, dan ini adalah merupakan pertemuan yang keempat sebagaimana yang telah tertera di dalam flyer-flyer di media sosial, dan tema yang kesempatan kali ini adalah tema jurnalisme dakwah. Teman-teman mencermati dari awal, memang ini stepnya sangat dibuat oleh panitia, sangat bertahap gitu ya. Jadi kalau ngikutinya dari awal, insya Allah bisa lebih komprehensif, karena pertama kita membahas soal dasar-dasar literasi dan bagaimana era digital. Yang kedua, persoalan bagaimana sejarah literasi dalam dunia Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kemarin kita membahas soal perang opini ya, perang opini dan sekaligus ghazwul fikri sebenarnya, merupakan bagian dari perang pemikiran. Dan hari ini kita membahas soal jurnalisme dakwah yang merupakan salah satu tools atau alat yang digunakan dalam perang opini, dalam perang pemikiran sebagaimana materi yang kemarin. Jadi ini masih menyambung materinya, satu rantai kesatuan yang kalau teman-teman ikut dari awal akan mendapat benang merahnya secara utuh. Nah, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah, persoalan jurnalisme dakwah ini yang pertama menurut saya perlu kita bisa berikan fokus perhatian, karena yang pertama adalah ini adalah bagian yang tidak terelakkan lagi dari toolsnya perang opini seperti yang kemarin disampaikan. Kemudian juga bagaimanapun jurnalisme dakwah ini juga merupakan bagian dari aktivitas yang saya geluti, sehingga saya bisa memberikan sedikit pengalaman lah bagaimana apa yang terjadi di dalamnya, dan menurut saya banyak insight-insight yang menarik bisa kita dapatkan dan dibagi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya semua. Tentu kalau ada yang benar datangnya bukan dari diri saya pribadi, tetapi atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalawat serta salam adalah kita curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah baginda sang pemimpin, Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis, tetapi dengan rahmat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bisa mengubah peradaban atas hasil interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Tidak kurang lebih dari 90 tahun saja itu sudah bisa menaklukkan dua imperium besar sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang ketiga kemarin. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana disinggung tadi bahwa jurnalisme dakwah itu adalah bagian dari tools atau alat penting, bahasa militer alutsista, alat utama sistem persenjataan dalam perang pemikiran, maka ada baiknya ya minimal kita sedikit mengenal apa itu jurnalisme dan kenapa jurnalisme disematkan dengan kata dakwah. Karena kalau di dalam pembicaraan yang sifatnya akademis, itu biasanya jurnalisme dan dakwah itu suka dipertentangkan, seolah-olah jurnalisme yang datang dari barat ini, ya meskipun memang ilmunya disusun secara metodologik dan ontologik itu dari pemikiran-pemikiran barat, tetapi sebenarnya ini juga dasar sebelumnya ditarik ke peradaban-peradaban sebelumnya yang lebih maju juga cukup banyak yang sudah melakukan aktivitas jurnalisme secara tradisional dan klasik, terbatas pada zamannya tentu saja. Nah, ini apa Ustaz? Suaranya agak kecil Ustaz. Suaranya agak kecil ya? Nah, sebentar ya, coba. Mikrofon. Nah, cek 1 2 3. Jadi teman-teman sekalian, barangkali kalau kita lihat tadi di dalam teorinya, di dalam buku-buku yang menuliskan soal jurnalisme seolah-olah dipertentangkan antara jurnalisme dan dakwah.
Termasuk dalam soal kebijakan, misalnya di pemerintah Indonesia beberapa website yang media Islam gitu ya, itu sering tidak dianggap sebagai produk-produk jurnalistik. Makanya ada kejadian beberapa tahun lalu, termasuk mulai dari tahun 2012, misalnya ada pemblokiran terhadap media Islam karena dianggap itu bukan produk jurnalistik. Produk jurnalistik yang mereka mau sebenarnya seperti apa? Ya, produk jurnalistik yang tidak berbicara atau tidak membawa-bawa nama agama misalnya. Jadi itulah bagian dari pertentangan atau yang miskonsepsi yang coba diusung oleh Barat dan pihak sekuler, bahwa seolah-olah kalau ketika berbicara agama itu harus terpisah dari produk ilmiah atau produk yang sifatnya dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis. Padahal kalau kita lihat lagi misalnya dalam pertemuan yang sebelumnya di soal sejarah literasi dunia Islam, bahwa menjadi ilmiah itu tidak harus bertentangan dengan agama. Menjadi orang yang rasional tidak harus bertentangan dengan wahyu. Akal sehat dan wahyu itu bisa berjalan seiringan, bahkan saling memperkuat keduanya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau membicarakan konsepsi jurnalisme agak terlalu berbelit-belit, gitu ya, sifatnya sangat filosofis, kita lebih enak kayaknya kalau melihat seperti apa sih produknya. Gitu. Nah, sementara produk-produk jurnalisme sendiri ini udah sering banget dan banyak bisa kita saksikan. Di antaranya media-media sosial, termasuk juga berita-berita yang kita konsumsi sejak dari zaman kita masih kecil, atau memang sejak televisi, media, dan newspaper, terutama koran, itu digunakan oleh manusia. Nah, di antara produk-produk itu tentu saja ada produk-produk yang sifatnya edukatif, yang dia sifatnya mendidik orang, ada yang sifatnya informatif, sifatnya hanya memberikan informasi, ada yang sifatnya entertain, gitu ya. Produk-produk jurnalistik yang hanya sifatnya untuk hiburan saja. Nah, jadi ketika mendapati produk-produk media, produk-produk jurnalistik, kita harus bijak. Jadi harus memahami juga tidak semuanya sifatnya itu edukatif. Ada yang memang sifatnya hanya informatif, yang hanya sekedar untuk bahan pengetahuan saja, tapi ada juga yang sifatnya hanya entertainment, bahkan hanya untuk kebutuhan menyenangkan hati atau menggembirakan suasana. Nah, konteks itulah yang saya pikir teman-teman perlu pahami, sehingga ketika melihat produk media jurnalistik tidak menganggap bahwa itu adalah info valid yang harus bisa disebarkan saat itu juga di media sosial atau di kanal-kanal online kita. Karena sifat media tadi yang sifatnya beragam. Nah, ini kita belum lagi berbicara soal kepentingan dan soal pemilik media. Kemarin sempat disinggung bahwa media kerap melakukan framing, kerap melakukan pembingkaian terhadap realitas. Jadi misalnya ada satu cerita, ada tabrakan gitu, pihak pembuat berita bisa membuat framing menonjolkan korban atau menonjolkan pelaku. Kalau media berpihak kepada pelaku, maka dia bisa menguatkan cerita-cerita yang membenarkan si pelaku. Sementara kalau media berpihak kepada korban, dia bisa membesar-besarkan cerita tentang derita yang dialami oleh korban misalnya. Nah, itu adalah contoh bentuk framing. Nah, ini kita mau lihat seperti apa lagi dalam produk-produk keseharian kita soal framing itu. Di slide yang saya share ini adalah slide berita tentang aksi 21 November atau 212 yang terjadi pada tahun 2016. Dan aksi itu tentu saja mendapat sorotan yang begitu besar dari media, baik nasional maupun media internasional, sehingga seluruh kanal media, baik itu koran, kemudian televisi, radio, seluruh kanal online juga, digital juga memberitakan kejadian tersebut. Tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya, setiap media punya caranya sendiri dalam memberitakan satu peristiwa. Ini peristiwanya sama, peristiwa aksi 21 November. Nah, kita bisa lihat dari sebelah kiri misalnya koran Kompas waktu itu memberitakan 212 dengan gambar Monas, kemudian ada tulisan terima kasih dengan besar. Tapi di in picture-nya yang di kecilnya itu ada gambar Presiden Jokowi dan sejumlah menteri yang turut hadir di acara tersebut. Jadi dia ingin menonjolkan aksinya, kejadiannya dengan judul yang positif, tapi di situ ada peran
Presiden Jokowi dan para kabinet dan menterinya. Yang kanan atas itu dia memberitakan dengan judul Supermasa Super Damai. Ya, itu dengan mengambil gambar yang agak lebih jauh lagi. Apa nih bedanya mengambil gambar yang agak close up dengan agak lebih jauh? Nah, ketika ngambilnya agak lebih zoom out dengan panoramic view gitu ya, dengan pandangan yang panoramik, maka itu masa yang jumlahnya sangat banyak itu kelihatannya lebih megah gitu. Jumlah yang ditonjolkan itu besar. Gitu. Nah, ini ada kesan pemilihan foto itu ada tidak semata-mata memilih sembarang foto yang bagus saja angle-nya, enggak. Kalau media ketika memilih foto dia ingin memberikan pesan apa yang ingin disampaikan. Nah, di bawah kanan bawah dari Republika, dia posisinya hampir sama, mengambil zoom out panoramic view, tapi dengan postur lebih ke arah dalam sisi Monas. Jadi jumlahnya yang besar itu lebih terlihat lagi. Dan kita tahu tentu saja Republika memang secara sejarah pendirian memang didirikan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan dia memiliki framing berita yang memang cenderung melakukan pembelaan terhadap agenda-agenda keumatan. Kemudian yang menarik adalah yang sudut kiri bawah, media Indonesia. Media Indonesia ini miliknya Surya Paloh dari Partai Nasdem. Dia justru mengambil view hanya momen ketika misalnya Presiden Jokowi sedang naik ke atas panggung, dibantu oleh jenderal-jenderal itu yang ngawal itu. Jenderal-jenderal semua yang ngawal, dan termasuk pasukan elit dari marinir itu yang mengawal beliau. Dan judulnya adalah Makar Terbukti Ada. Ini menarik ya. Yang lain sifatnya positif, apresiatif gitu, tapi media Indonesia punya framing negatif. Bahkan menuding bahwa di acara tersebut ada makarnya, sehingga kemudian memberikan kesan buruk bahwa aksi yang disebut Super Damai tersebut aksi makar untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, yang nyatanya sampai saat ini tidak terbukti, gitu. Malah mau nambah 3 periode. Nah, wallahu a'lam bishawab kalau soal itu. Tapi yang kita kutip di sini teman-teman sekalian, bagaimana satu aksi, satu kejadian, satu peristiwa bisa diberitakan dengan model yang berbagai macam, tergantung sudut pandang pembuat medianya, tergantung sudut pandang wartawannya, tergantung sudut pandang editornya. Jadi kalau teman-teman membayangkan ada sebuah kejadian, kemudian apakah kejadian itu begitu saja langsung tayang di koran, tayang di televisi, tayang di media di web misalnya ya, tentu tidak semudah dan segampang itu, karena kenyataannya ketika misalnya ada sebuah kejadian, itu proses yang terjadi adalah kantor media menyuruh wartawan lapangan untuk meliput. Wartawan lapangan itu kemudian menulis berita dengan keterbatasannya, karena siapa tahu kadang-kadang wartawan itu datangnya terlambat ke tempat kejadian, sehingga dia hanya mendengar dari wartawan yang sebelumnya lebih dahulu datang. Kenyataannya kejadiannya banyak seperti itu. Karena sekali akurat, kecuali mungkin media-media besar yang memang mempunyai sumber daya yang cukup mumpuni untuk mengcover seluruh peristiwa. Nah, dari wartawan yang menulis itu kemudian dinaikkan kepada editor. Oleh editor diedit lagi kata-katanya, disusun lagi, dibuat lebih enak dibaca. Artinya dari tangan pertama ke tangan kedua saja sudah melalui proses yang cukup panjang. Nah, kemudian dari sisi editor, kemudian nanti bisa saja dalam isu-isu tertentu, termasuk isu sensitif, tidak semua berita ditayangkan. Maka yang terjadi adalah kadang-kadang pemret atau redaktur pelaksana yang posisinya lebih tinggi daripada editor mengedit lagi berita tersebut, ya, tambahin angle supaya lebih tajam, kata-katanya diperhalus lagi atau dipertajam lagi, dan itu juga sering terjadi. Baru kemudian berita tersebut bisa tayang kepada kita dan kita konsumsi. Jadi satu peristiwa sudah melalui 2, 3, atau 4 tangan yang mengolah, sehingga baru itu bisa kita serap sebagai sebuah informasi. Jadi itulah mengapa tadi yang menjadikan satu peristiwa ini bisa ditulis secara berbeda-beda, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita menulis, yang paling lucu adalah misalnya ketika pemberitahuan atau informasi soal pemenang pemilu 2019 waktu itu. Itu kan ada salah satu TV bahkan berbeda dari mainstream.
yang lain mendukung pasangan A, ternyata satu televisi hanya memenangkan pasukan B. Padahal datanya kan sama-sama dari KPU. Bagaimana mungkin ada yang bisa berbeda? Tentu saja proses penghitungannya yang dia bedakan. Jadi dia menghitung lebih dulu ya surat kotak suara yang masuk dari pasangan yang dia dukung, sehingga dari awal menciptakan efek bahwa ini pasti akan menang, sehingga ketika nanti kalau kalah bisa jadi ada kecurangan. Nah, itu adalah bagian dari, kalau dalam produk media disebut, selain ada framing, namanya agenda setting, menciptakan sebuah agenda seperti apa yang berlaku di masyarakat, dan tentu saja pemain-pemain agenda ini adalah para orang-orang yang berada di balik media. Dan kalau teman-teman sering mendengar, tentu saja dari sejak mulai Pilpres dari 2000 berapa berarti ya, 2009 ya, 2009 itu sudah ada misalnya forum-forum para pemimpin kebijakan di sebuah media itu berkumpul dalam satu forum bersama, yang sering diajak dengan jamuan makan, sering berdiskusi dan menciptakan agenda-agenda tertentu di tengah masyarakat yang sering disebut dengan forum Pemret misalnya. Nah, itu adalah bagian dari bagaimana sebuah media, bahkan bukan hanya satu media, bekerja sama satu sama lain untuk menciptakan agenda yang bisa didukung oleh publik. Nah, ini juga bagian dari berita terkait 21 November 2 Desember, di mana misalnya rakyat merdeka dengan agak sedikit sinis atau sedikit mempertanyakan gitu. Oh, makin lama makin besar, kenapa ya? Ini kan bahkan ditulis kepalanya di Monas, ekornya di Kuitang. Itu menunjukkan jauhnya jarak, karena dari Monas sampai Kuitang itu ya agak lumayan, bisa sampai 2 km. Berarti masa yang berkumpul di sana cukup banyak. Kemudian media-media lain juga ada yang memberitakan reuni damai dan sejuk, tetapi koran Sindo dan Jawa Pos di satu sisi itu memberitakan headline yang lain. Jawa Pos malah memberitakan soal AS Tiongkok sepakat gencatan senjata, koran Sindo memberitakan soal pemilihan Kapolda. Ini mirip kalau di Piala Dunia sekarang seperti BBC. BBC Inggris itu menolak untuk menyiarkan pembukaan Piala Dunia di Qatar karena bentuk protes terhadap Qatar yang menolak untuk pemakaian ini ya, ban kapten yang mendukung kegiatan LGBT dengan gambar One Love itu. Sebelumnya beberapa media-media Eropa juga menolak menyiarkan pesta pembukaannya, karena pesta pembukaan itu kan menampilkan kemegahan, menampilkan show off yang ditunjukkan oleh tuan rumah, dan sebelumnya pasti media-media besar akan menjadikan ajang pembukaan ini sebagai tayangan yang dinikmati orang untuk melihat seperti apa kemegahannya. Tetapi media-media seperti BBC itu menolak menyiarkannya. Di saat semua media menyiarkan pesta pembukaan Piala Dunia di Qatar, BBC sendiri yang tidak menyiarkannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh dari framing atau produk media yang kita nikmati hari-hari. Nah, ini salah satu contoh framing juga. Bagaimana satu media yang sama, medianya sama-sama CNN, tetapi berbeda nuansa atau berbeda diksi atau pemilihan kata-kata, atau mungkin bisa jadi berbeda sikap dalam menyikapi dua sosok tokoh pejabat publik yang sama-sama pakai sepatu yang non formal gitu ya, sepatu sneaker. Jadi ketika misalnya yang di sebelah kiri ditulisnya bergaya santai dengan sneaker dan meredam kesan angker sekaligus, tetapi ketika membicarakan tokoh yang di sebelah kanan itu disebutnya gagap birokrasi. Padahal sama-sama memakai sepatu non formal ketika sedang dalam tugas kerja. Gitu. Ini medianya sama, media CNN. Bahkan penulis wartawannya berbeda. Yang satu Kristi Stefani, yang kanan Tiara Sutari. Kronologis waktunya sama-sama tahun 2017, yang satu bulan 6, satu bulan 10. Kalau ini bisa kita menunjukkan bahwa kemungkinan masalahnya ada di editor, karena wartawannya berbeda. Kalau wartawannya sama, bisa jadi mungkin wartawannya punya sudut pandang yang negatif terhadap salah satu tokoh.
Tapi kalau penulisnya berbeda, ini bisa disimpulkan ya menurut pengalaman yang tidak terlalu lama lah di dunia jurnalistik, bisa jadi ini masalahnya ada di editor atau kebijakan medianya sendiri, karena setiap media punya kebijakan baku terhadap masing-masing isu. Jadi di tiap hari itu isu digodok dan dibahas bagaimana kita menyikapi soal Piala Dunia misalnya, bagaimana kita menyikapi soal kenaikan BBM dan lain sebagainya. Setiap isu tuh tiap media masing-masing punya guideline-nya sendiri-sendiri sehingga nadanya bisa sama. Ya, meskipun wartawannya yang meliput di lapangan berbeda-beda, tetapi biasanya produk akhirnya sudah melewati sentuhan para editor dan ruang newsroom istilahnya. Nah, itulah teman-teman, dalam contoh lokal, dalam contoh internasional sebenarnya banyak sekali. Tadi selain Piala Dunia ini, misalnya contohnya ISIS, kita tentu saja tidak mendukung, tidak melakukan pembelaan terhadap aksi-aksinya. Tetapi ketika mereka melakukan aksi, ya itu yang sering biasanya dituduh itu adalah umat Islam secara keseluruhan. Sehingga framing yang dibuat itu oleh misalnya Kompas itu buruk sekali kan, mengklaim serangan di Las Vegas, pelakunya baru saja convert atau baru saja masuk Islam. Sehingga seolah-olah ada orang baru masuk Islam kemudian melakukan serangan semacam itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk framing yang buruk lah terhadap agama, dan tentu saja kita sebagai generasi muda bisa memilih dan memilah informasi-informasi yang datang dengan cara misalnya ya melihat dari berbagai sumber aslinya. Kalau kita melihat dari media lokal memberitakan kejadian-kejadian internasional, tentu saja kita sudah memahami bahwa kejadian aslinya kan di luar negeri kita. Tentu saja kita bisa mengakses dari sumber langsungnya seperti apa, dan kita mulai bisa membanding-bandingkan dari satu media dengan media-media lainnya. Ini barangkali di hari ini platform media yang paling memiliki keunggulan dalam soal ini adalah Twitter, karena di Twitter itu kita bisa melihat dan membandingkan secara bersamaan atas satu kejadian, satu peristiwa dari sumber yang berbeda-beda. Ya, sebagai contoh pengalaman pribadi, ketika kemarin misalnya gempa terjadi di Jakarta ya beberapa hari yang lalu, kalau kita cari di media online di Google itu susah gitu. Cari gempa tuh ada apa barusan gitu. Tapi ketika kita langsung cari Twitter pada saat itu juga, hanya beberapa detik setelah gempa selesai, itu langsung kita bisa melihat di Twitter itu ada laporan dari media luar, bahkan yang memang dia melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas seismik di bumi dari berdasarkan laporan-laporan yang ada. Oh, ini gempa pusatnya di sekitar Jawa Barat. Waktu itu di detik-detik pertama belum ketahuan titiknya. Ada yang bilang bahwa ini di Sukabumi, misalnya. Ada yang bilang ini dari Pangandaran. Nah, tapi kemudian hanya dari waktu sekitar 1 menit itu Twitter sudah bisa memberikan, ada media yang bisa memberitakan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa kejadiannya ada di Cianjur. Gitu. Ini salah satu keunggulan sebenarnya, teman-teman bisa menggunakan platform Twitter ini untuk memilah dan memilih informasi, karena dalam satu peristiwa dia bisa memunculkan banyak sumber, sehingga kita bisa dapat berbagai macam sudut angle terhadap satu peristiwa dan kita bisa lebih komprehensif menilainya. Dan sayangnya sekarang Twitter lagi sudah dibeli oleh Elon Musk, dan kabarnya banyak melakukan pengurangan pegawai besar-besaran, karena memang sistem kerjanya Elon Musk itu kan sistem kerja kapitalis lah ya. Bagaimana pengurangan karyawan mau coba dibuat dengan sistem artificial intelligence, sehingga orang-orang atau manusia, sumber daya manusia sudah tidak banyak lagi bekerja di perusahaannya. Meskipun ya mudah-mudahan biasanya kalau satu platform turun, biasanya ada platform lain yang nanti bisa digunakan lah sebagai alternatif. Nah, ini teman-teman sekalian, selain tadi berita-berita yang nuansanya seperti itu, sehingga kita bisa tadi dengan mudah melihat dan membandingkan framing yang terjadi di media, tentu juga kita sering sekali melihat gambar-gambar atau tayangan-tayangan yang sifatnya informatif sekaligus mengabarkan dengan cara menampilkan sudut-sudut yang humanis seperti ini. Ini adalah salah satu foto anak kecil yang terkena
serangan gas kimia di wilayah Palestina. Sementara yang ini adalah serangan bom fosfor yang juga dilakukan oleh tentara Israel terhadap wilayah Palestina. Dan hari ini kita dengan media sosial mudah sekali mendapatkan berbagai macam berita-berita, informasi-informasi yang terkait peperangan, terkait gejolak yang terjadi di sudut berbagai belahan dunia manapun. Nah, persoalannya adalah kira-kira siapa yang memberitakan kejadian itu? Dan ketika berita itu muncul, apakah memang berita tersebut adalah informasi yang bisa diandalkan untuk kita serap informasinya? Itu yang barangkali menjadi catatan pada kita, bahwa hingga saat ini sebenarnya media-media yang sifatnya media Islam itu masih sangat lemah. Apalagi sepengetahuan saya setelah pandemi kemarin 2020 itu banyak juga media-media yang kolaps, baik media-media yang formal, baik media-media yang sudah established, maupun media-media yang baru saja muncul atau yang memang basisnya perlawanan sehingga memang tidak memiliki logistik dan finansial yang kuat seperti media-media yang sudah mapan. Dan disrupsi pandemi kemarin cukup memukul industri media secara keseluruhan, termasuk juga media-media Islam yang selama ini biasa memberikan alternatif informasi kepada kita. Nah, mudah-mudahanlah ya barangkali dalam beberapa waktu ke depan bisa muncul lagi sejumlah media-media yang meskipun sekarang sifatnya masih ada, tetapi tentu saja terbatas dan pilihannya sangat sedikit kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang ramai sekali media Islam memberitakan terhadap sebuah kejadian. Nah, teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala peserta kelas karib yang berbahagia. Tentu saja dari kejadian-kejadian tersebut baik di lokal maupun internasional, tadi sebagaimana kita pahami pemiliknya adalah para pemilik media yang biasanya para pemilik media ini juga sekaligus pebisnis atau politisi. Nah, masalahnya adalah ketika politisi dan pebisnis ikut dalam industri media, tentu saja kepentingan pribadi mereka akan masuk ke dalam media yang mereka buat. Atau memang sebaliknya, bahwa para politisi dan pebisnis membuat industri media untuk mendukung bisnisnya atau memperkuat dukungan politik terhadap mereka. Sehingga terjadilah tadi framing-framing yang buruk, terjadilah agenda setting yang menyudutkan umat Islam. Nah, itu adalah bagian dari kepemilikan media atau hegemoni media terhadap publik atau terhadap masyarakat. Padahal sebenarnya kalau dalam peraturan secara legal undang-undang itu diatur bahwa seluruh transmisi publik itu diatur oleh pemerintah. Tapi kenyataannya kan sebenarnya yang berlaku tetap saja para kapitalis yang memiliki modal kuat yang mendominasi. Sehingga sekarang kalau kita lihat kepemilikan media itu sudah menjadi konsorsium, ya. Ada beberapa media bergabung. Misalnya MTech menguasai SCTV, Indosiar, dan layanan platform video ya yang sering kita lihat di ajang Piala Dunia belakangan ini. Atau misalnya Haritanu yang menguasai MNC Group, ada RCTI, kemudian ada MNC News, kemudian ada Global, kemudian ada iNews, itu berada di bawah MNC. Sementara ada juga Surya Paloh, ada Media Indonesia, ada Metro TV, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Jawa Post Group yang dimiliki oleh Dahlan Iskan dengan jaringan media-media lokal di Indonesia yang cukup kuat dan masih sangat kuat hingga saat ini, terutama media-media koran ya. Media newspapernya masih sangat kuat, Jawa Post Group. Jadi ya, Surya Paloh, kemudian Haritanu, Dahlan Iskan, dan Tanu, keluarga MTech gitu ya. Nah, itulah penguasa media kalau di skala lokal di Indonesia. Sementara di luar, di internasional itu masih sangat didominasi tentu saja oleh platform-platform besar seperti CNN, BBC, Daily Mail, dan lain sebagainya. Dan tentu saja di antara mereka memiliki agenda-agenda yang sangat spesifik dan seringkali bahkan merugikan umat Islam. Lalu bagaimana cara kita
untuk katakanlah ya, kalau tidak mengcounter atau melawan secara konfrontatif yang tentu saja itu sulit, kita melakukan perimbangan atau melakukan alternatif gerakan. Di antaranya adalah satunya bahwa kita minimal saja dulu mengenal cara kerja jurnalisme ini, yang merupakan bagian dari literasi sebenarnya, terutama literasi media. Jadi ketika kita berbicara soal jurnalistik dakwah, maka kita berbicara soal literasi media, bagaimana kita mengetahui, mengenal, bahkan kemudian kalau bisa mengaplikasikan konsep jurnalisme ini ke dalam dakwah kita. Nah, bagaimana jurnalistik atau seorang jurnalis ini bisa menjadi syiar dakwah? Tentu saja jurnalistik ya, jurnalisme itu menjadi alat dakwah yang sangat efektif dan berdaya guna tinggi karena jangkauan yang dimiliki oleh media tentu saja sangat luas. Ini kita bisa membandingkan misalnya jika saya kata ini Parni Hadi dulu mantan Pemret Republika pernah berkata, jika saya hanya menjadi guru, hanya 40 anak yang akan mendengar omongan saya dalam satu kelas, dalam satu waktu. Tapi jika saya menjadi wartawan, ada ribuan orang yang akan membaca tulisan saya. Bahkan tulisan-tulisan itu akan terpatri menjadi ingatan sejarah. Nah, saya kemarin baru saja baca buku menarik, judulnya The Human Story, penulisnya antropolog. Dia menulis sejarah dari awal manusia, dari mulai zaman batu, zaman purba, ke zaman nabi-nabi, sampai ke peradaban sekarang. Itu menarik sekali. Bagaimana misalnya bangsa Yahudi itu punya sejarah panjang dengan penderitaan sangat lama. Dia menjadi bangsa budak di Mesir. Bahkan awalnya adalah ketika masih zaman purba dulu, orang-orang Yahudi itu emang orang-orang ketika di Sumeria sudah peradaban sudah maju bertani, orang-orang Yahudi yang juga berasal dari wilayah pinggiran Sumeria itu mereka masih kaum nomaden, masih belum menetap. Nah, kemudian dia diperbudak, kemudian ada kalanya dia maju dan meningkat, seperti misalnya ketika zaman Nabi Musa diselamatkan dari Firaun, kemudian masuk ke zaman Raja Daud dan Nabi Sulaiman yang luar biasa. Tapi setelah Nabi Sulaiman, orang-orang Yahudi ini kembali terpuruk dan kembali menjadi budak. Bahkan dari 12 suku Yahudi itu 10-nya hilang. Duanya adalah sebagian besarnya adalah Ibrani, dan yang dua yang masih tersisa sekarang adalah orang Yehuda yang sampai saat ini menjadi orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi meskipun dia ditindas, kemudian mengalami penindasan dan kezaliman yang sangat luar biasa dari lintas peradaban dari zaman purba dulu, yang menjadi keunggulan orang Yahudi adalah mereka menulis. Mereka mencatat ingatan itu dalam prosa-prosa, dalam puisi-puisi, dalam karangan, melalui cerita dari mulut ke mulut, sehingga itu menjadikan salah satu keunggulan bangsa Yahudi yang kemudian pada akhirnya bisa bangkit dan menjajah tanah Palestina adalah mereka dipersatukan oleh ingatan sejarah itu. Ingatan sejarah tersebut ditulis. Kalau dalam konteks keislaman, kita sering sekali mendapat atau mendengar sumber-sumber sejarah yang bersifat Israiliyah. Nah, ini Israiliyah ini juga sudah ada di zaman Nabi. Para sahabat bertanya kepada Nabi bagaimana Israiliyat itu kita menyikapinya ya, karena umat Islam kan punya Quran, punya hadis. Tapi Israiliyat ini cerita turun-temurun dari nenek moyang yang kuat gitu, melekat. Mungkin seperti zaman dongeng Malin Kundang gitu di kita yang sering diceritakan turun-temurun. Nah, Nabi bilang bersabda bahwa ketika kita menyikapi Israiliyat itu kita tidak boleh membenarkannya, tetapi juga tidak boleh mengingkarinya 100%. Karena memang cerita-cerita Israiliyat itu yang sebagian juga diambil oleh para ulama ketika menyusun kitab tafsir gitu, sebagai landasan data saja ya, sebagai landasan informasi, sebagai perbandingan informasi, itu sikap kita terhadap cerita-cerita Israiliyat itu seperti itu. Jadi ini menarik, Israiliyat dan tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi di masa lampau itu merupakan memori kolektif terhadap kejadian-kejadian yang mereka alami, sehingga ya meskipun mereka ditindas dan pada akhirnya di era modern ketika mereka ditindas oleh Nazi Jerman, mereka berhasil mengubah opini dan membuat propaganda bahwa mereka dizalimi, dan kemudian akhirnya mereka bisa menguat dan membuat sebuah negara meskipun itu di atas tanah orang-orang terzalimi juga, yaitu orang-orang Palestina. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, kalau diperbandingkan antara bagaimana berpidato dan menulis,
tentu saja berpidato ya dalam konteks yang sederhana ya, dalam konteks tradisional terbatas hanya pada orang yang hadir secara online, secara offline atau yang hadir di ruangan itu sendiri. Sementara kalau menulis itu bisa dibaca dan awet dan bertahan selama ribuan tahun. Tapi hari ini dengan kehadiran media digital, ya ceramah-ceramah, orasi-orasi pun bisa disimpan sebagai ingatan kolektif. Tetapi saya tetap saja menduga bahwa ingatan tulisan itu akan lebih kekal dibandingkan ingatan yang sifatnya memorial yang bergantung kepada teknologi digital. Jadi meskipun hari ini ya ceramah-ceramah bisa direkam, bisa disimpan, tetapi ceramah tersebut ya disimpan di media yang katakanlah bukan tidak mungkin hilang, berbeda dengan catatan yang berasal dari tradisi lisan atau dari mulut ke mulut, karena ingatannya itu akan lebih kuat dibandingkan dengan ingatan digital. Tapi kita lihat saja seperti apa nanti ke depannya, karena memang kalau kita melihat ya hari ini orang bisa menyimpan banyak data di cloud gitu ya, atau di hard drive, tetapi dengan satu gangguan saja kan data tersebut bisa hilang atau terhapus dengan cepat gitu. Berbeda dengan ingatan yang ditanamkan secara kolektif sehingga menjadi sebuah memori kolektif dan bisa menjadi identitas. Nah, itulah barangkali perbedaannya. Kita lanjutkan. Fakta media berpihak ini sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa media itu berpihak dalam isu apapun, dalam isu listrik, dalam isu politik, dalam isu ekonomi, dalam isu militer, dan isu lainnya. Lalu ketika kita tadi sudah mendapatkan kesadaran bahwa kita bisa menjadi jurnalis, kemudian kita bisa mendapati bahwa sekali lagi tetap setelah tadi kita mendapatkan kesadaran bahwa dengan tools jurnalisme ini menjadi sebuah alat yang efektif untuk memahami realita, memahami konteks sosial, maka tentu saja tidak ada salahnya sebenarnya. Saya tidak ingin mendorong secara langsung, ayo semuanya menjadi jurnalis, ayo semuanya menjadi wartawan, atau ayo semuanya menjadi penulis, karena ini adalah pembagian tugas lah menurut saya. Tidak semua orang harus menjadi jurnalis, tidak semua orang harus menjadi wartawan. Ini adalah bagian yang penting, tetapi mari kita berbagi tugas. Kalau memang ada yang di antara teman-teman sekalian yang minat, memiliki bakat di bidang ini, ayo sama-sama kita belajar bareng-bareng dan sama-sama berbuat gitu di bidang ini. Tetapi untuk mengetahui dasar-dasarnya saja, saya kira ini akan bisa menolong kita untuk menghadapi situasi-situasi tertentu, terutama untuk menguatkan literasi media. Situasi-situasi tertentu yang maksud saya adalah ketika ada isu-isu yang sensitif, ketika ada tersebarnya hoax, tersebarnya disinformasi, ketika ada berita-berita yang sifatnya membuat orang khawatir, orang terteror. Nah, inilah pentingnya kita memahami cara kerja jurnalis itu dan memahami konsep bagaimana media itu dijalankan, memahami bagaimana konsep berita itu dibuat, sehingga kita bisa dengan mudah dan dengan bijak untuk menerima sebuah informasi di era digital ini. Ya. Ini suaranya Mas Reza terdengar? Lancar ya? Jelas Ustaz. Kita lanjutkan. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kita memahami konsep berita itu, teman-teman sekalian, bahwa di bidang jurnalistik atau produk-produk jurnalistik itu ada terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah yang paling terkenal straight news atau spot news. Saya kira ini penting untuk dipahami supaya bisa membedakan antara, kalau kemarin kita membedakan fakta dan opini ya, ini kita bisa memberitakan berita-berita sendiri itu modelnya ada bermacam-macam. Untuk apa kita memahami macam-macam atau model-model berita? Supaya kita bisa memilih
mana data-data yang sifatnya data mentah yang bisa kita olah lagi, mana data yang memang sudah diolah sedemikian rupa sehingga menciptakan menciptakan opini tertentu terhadap sebuah isu, terhadap sebuah masalah. Nah, contohnya seperti straight news. Dalam straight news atau spot news ini adalah berita-berita yang sifatnya fakta keras. Biasanya beritanya ringkas, memuat unsur 5W1H. Nah, ini sangat lazim dalam dunia jurnalistik, unsur 5W1H. Penemunya adalah Harold Laswell, dia ilmuwan psikolog dan ilmuwan perang di Amerika, dan dia meneliti tentang propaganda di era Perang Dunia Kedua, dan dia bilang dalam teori informasi ini ada 5W1H ini yang sangat penting dalam sebuah informasi. Dan straight news ini sifatnya harus ringkas, singkat dalam pelaporan, namun tetap tidak mengabaikan kelengkapan data dan objektivitas. Jadi 5W1H inilah yang saya sebut tadi data mentah. Yang ini harus kita cari ketika ada sebuah isu, ada sebuah masalah, ada informasi yang datang, kita bisa memilih dan memilah mana 5W1H-nya ini. Nah, dari 5W1H-nya ini sendiri, data mentahnya ini baru kemudian nanti kita olah. Jadi ketika nanti ada berita-berita selanjutnya yang sifatnya features, sifatnya soft news, itu kita bisa mengolah, oh fakta kerasnya seperti ini, tetapi ada juga fakta-fakta yang mungkin dirangkai oleh penulisnya atau pembuat beritanya sehingga lebih mengarah kepada penciptaan opini tertentu terhadap sebuah masalah. Nah, kemudian selain itu ada news feature. News feature ini adalah soft news tadi. Soft news ini hakikatnya dia tulisan persuasif. Ketika tulisannya sudah sifatnya persuasif, maka dia sudah beyond 5W1H, udah lebih dari 5W1H. Dia ada penceritaan latar belakang, kemudian dia akan agak lebih bagaimana tulisan tersebut menggesek emosi para pembacanya, sehingga tulisan ini mengajak kepada mendukung atau menolak terhadap sebuah informasi. Dia bisa mendorong, dia memiliki daya dorong tulisan tersebut sehingga menggerakkan para pembacanya untuk bersikap. Nah, ini adalah tulisan-tulisan news feature. Dan banyak kalangan menyebut feature ini sebagai jurnalisme sastrawi karena dia tidak hanya informasi dasar seperti 5W1H, tetapi dia juga sudah disusun dengan diksi-diksi yang barangkali indah, kemudian menggetarkan pembacanya atau bahkan bisa membuat pembacanya menangis atau sedih atau bahkan marah. Nah, tulisan-tulisan yang seperti itu sifatnya adalah soft news atau features. Dan dalam features tadi penulis memiliki kemampuan untuk tadi menggerakkan hati para pembacanya sehingga bisa bersikap terhadap sebuah masalah. Kalau orang cuma baca data keras atau hard fact, ya, fakta-fakta utamanya saja terhadap sebuah kejadian, dia belum tentu bisa mengambil sikap. Dia belum tentu mendukung, dia belum tentu menolak. Karena baru disuguhkan oleh data keras. Tapi ketika didorong atau disuguhkan dengan gaya yang persuasif, atau bahkan mungkin gaya yang provokatif, maka dia bisa menjadikan para pembacanya untuk mengambil sebuah sikap terhadap satu permasalahan. Nah, ini adalah salah satu contoh ringkas lah berita misalnya ya terkait kecelakaan. Tentu saja berita di sini ada mengandung unsur 5W1H-nya. Who-nya adalah siapa yang menjadi aktor dalam peristiwa ini adalah misalnya pelaku pengemudi mobil polisi B9301 VKA dikemudikan oleh Dede Wawan, umur 42 tahun, bergerak dari arah Puncak menuju Ciawi. Nah, ini who-nya. Kemudian when, kapan terjadinya? Kecelakaan terjadi sekitar pukul 1.30. Kemudian where, di mana kecelakaannya? Kecelakaan terjadi di Jembatan Gadok, Kampung Pasir Angin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian why, kenapa kecelakaan terjadi? Di sini disebutkan kecelakaan terjadi dari antara truk dengan mobil Avanza. Kemudian terserempet, ditambah dengan kondisi jalannya yang memang menurun dan menikung sehingga truk tersebut oleng. Dan bagaimana caranya di sini dijelaskan lebih lanjut, terjadi peristiwa kecelakaan beruntun. Nah, itu adalah cara bagaimana mengurai sebuah berita dan kita urai apa saja fakta-faktanya dari 5W1H itu sendiri. Sehingga dari sebuah tulisan yang terdiri dari 5 paragraf ini
kita bisa memecah dan memilah mana saja apa who-nya, di mana where-nya, kapan terjadinya, mengapa dan bagaimana. Nah, ini adalah menyarikan atau meringkas atau meresum dari 5 paragraf ini menjadi data-data keras yang memang perlu kita perlukan untuk menambah pengetahuan kita atau menambah wawasan kita. Kemudian ini berita soal mirak oplosan, ya. Who-nya adalah MUI, kita bisa lihat. Kemudian when-nya itu adalah tanggal 7 Ahad 7/12/2014. Kapan waktu berlangsungnya wawancara dengan Wasekjen MUI ini. Kemudian what, soal apa sih ini? Soal maraknya miras oplosan di daerah Sumedang dan Garut. Kemudian mengapa? Karena lemahnya pengawasan dari penegak hukum. Lalu bagaimana? Ya menurutnya peran aktif masyarakat harus diperlukan, tidak hanya mengandalkan lembaga-lembaga pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini, sehingga masyarakat dapat bergerak kalau ada orang-orang atau warung-warung yang menjual miras oplosan secara sendiri-sendiri. Nah ini contoh lain dalam mengurai satu berita ke dalam data keras tadi yang kita butuhkan atau hard fact yang dirangkum dalam konsep 5W1H. Kemudian di substruktur berita, biasanya di media hari ini, media ini tersusun menjadi struktur seperti ini. Yang paling pertama adalah judul, kemudian biasanya berita di paragraf-paragraf utama adalah berita, dan kemudian di bawahnya adalah badan berita. Nah, secara grafik atau secara struktur, segitiganya ke bawah. Ini menunjukkan bahwa berita-berita paling penting itu adanya di atas atau ditempatkan di atas. Sementara berita-berita semakin ke bawah adalah berita-berita sebagai yang sifatnya pelengkap. Barangkali bukan tidak penting, tapi tingkat ya maksudnya pentingnya adalah betapa informasi tersebut semakin kritis atau semakin non kritis gitu. Dan hari ini di era media sosial, di mana para media melakukan cara-cara atau metode-metode yang mengundang pembaca dengan model clickbait atau umpan klik, itu biasanya membatasi kita para pembaca hari ini hanya mencukupkan diri sekedar tahu dengan hanya membaca judul berita. Karena memang judul berita hari ini itu berbeda dengan judul berita yang dibuat 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, di mana dulu berita biasanya judulnya pendek-pendek supaya orang baca beritanya. Hari ini isi beritanya itu sudah ditulis di judul. Ya, jadi orang sudah malas atau mencukupkan diri hanya membaca judul, kemudian nge-share linknya tanpa pernah membaca isi beritanya. Dan ini sering kejadian. Nah, ketika ternyata beritanya dibaca, ternyata apa yang ditulis di judul dan di isi berita berlawanan atau berbeda. Dan ini juga sering terjadi karena model atau metode clickbait, gitu ya, umpan klik, sehingga orang dibuat penasaran dengan judul beritanya, padahal ternyata isinya kadang-kadang berlawanan. Salah satu contoh model clickbait yang sering menipu orang adalah dengan menggunakan figuritas. Misalnya saya pernah baca berita Amin Rais ditemukan meninggal di bantaran sungai. Wah, ini kan harusnya kalau berita model ini nongolnya di headline kan, karena ini melibatkan tokoh besar gitu. Tapi ternyata setelah dibaca orang biasa, tapi kebetulan namanya mirip dengan tokoh namanya Amin Rais, tokoh pendiri PAN, tokoh reformasi. Namanya aja sama. Dan ini media-media lokal yang terutama sering sekali membuat berita-berita semacam ini. Kita menduganya, kita punya ekspektasi bahwa yang meninggal itu adalah orang yang biasa kita dengar, tapi ternyata sebenarnya orang itu tidak terkait sama sekali, hanya namanya saja yang mirip. Nah, ini salah satu contoh model clickbait. Dan kalau kita termakan dengan metode ini, kita sering kecele, kita sering tertipu lah gitu ya. Kita udah nge-share dengan senang hati gitu ya, seolah-olah kita menemukan berita tersebut yang paling pertama, begitu kita share ternyata isinya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu hari ini teman-teman memang ketika ada berita ya
harus dipaksakan untuk membaca isi beritanya sekaligus sampai selesai. Meskipun hari ini juga kita capek baca media online karena satu berita itu kadang dipecah-pecah menjadi 5 halaman. Nah, ini juga supaya metode yang digunakan oleh media supaya orang ramai mengklik gitu. Kalau kita cuma kliknya sekali kan berarti jumlah hitungan kliknya per view-nya itu cuma satu. Tapi kalau satu berita dia bagi menjadi 5 halaman, berarti dalam satu berita saja dia orang jadi mengklik 5 kali. Itu adalah teknik metode apa SEO dan metode website hari ini ya, supaya kunjungannya seolah-olah terlihat banyak gitu dengan cara membaca berita. Yang kadang-kadang ini membuat kita capek gitu mau baca berita itu. Bahkan belum nongol websitenya saja itu iklan-iklan tampilan di depannya itu udah menutupi seluruh layar beritanya gitu, sehingga kita harus nutup gitu. Kadang-kadang nutup kita salah, malah kepencet iklannya gitu, malah jadi lari ke link yang lain. Nah, ini sangat melelahkan hari ini. Membaca berita itu sangat melelahkan. Ada umpan clickbait, ya, judulnya menipu. Ketika websitenya kita klik kemudian tertutup oleh iklan. Ketika kita mau mencet, malah kepencet iklannya. Ketika sudah sampai di badan berita, beritanya dipecah-pecah 5 halaman, yang itu satu halaman cuma 3 paragraf. Nah, itu tentu saja sangat melelahkan, dan praktek-praktek semacam itu menurut saya itu yang pada akhirnya justru membuat orang capek gitu baca berita. Cuman ya hari ini ya namanya era digital ya, dengan segala tantangannya ya kita harus memahami dasar-dasar itu, sehingga kita pesannya adalah jangan sampai kita nge-share berita atau mendapatkan informasi atau menyerap informasi hanya berdasarkan dari judulnya saja, yang kadang-kali seringkali menipu. Nah, kalau ini adalah salah satu contoh tulisan features. Kalau tadi tulisan-tulisan atau berita-berita yang sifatnya hard news, nah ini adalah salah satu contoh features. Mungkin saya bacakan sedikit ya. Ketika kuda besi Pak Abdul tak lagi diminati penumpang. Dari depannya saja sudah kayak baca novel gitu. Lalu lalang manusia menyapa pagi di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Seperti biasa, Pak Abdul bersama tukang ojek berjajar rapi, siap melayani penumpang. Bola mata mereka menjelajah hingga ke tengah jalan demi menarik pelanggan. Namun wajah ceria Pak Abdul dan kawan-kawan mendadak berubah. Berbeda dengan hari biasanya, pagi itu kuda besi mereka tak lagi diminati penumpang. Biasanya pagi ini sudah 3 penumpang, tapi sekarang hanya 1 semenjak harga BBM naik, ucapnya kepada Islam Post Rabu 1911. Ternyata berita tentang kenaikan BBM. Judulnya adalah ketika kuda besi Pak Abdul tak lagi diminati penumpang. Kuda besi ini tentu saja adalah kalau dalam majas itu personifikasi ya, personifikasi terhadap motor, kendaraan bermotor dipersonifikasi menjadi kuda besi. Kuda yang terbuat dari besi. Dan ini beritanya kenapa tidak lagi diminati penumpang adalah karena harga BBM naik. Ini bisa dari berita features ini kita bisa sarikan mana fakta kerasnya. Misalnya 5W1H-nya apa sih? Kalau kita baca ketika kuda besi Pak Abdul tak lagi diminati penumpang kan kita sulit mencernanya. Soal apa sih? Kenapa sih nggak diminati penumpang? Ternyata ini adalah persoalan harga BBM naik sehingga tukang ojek sepi gitu. Nah, ini kita kapan? Rabu 1911. Oh, berarti naiknya bulan November, gitu kan? Gimana kejadiannya? Oh, ini sih cerita Pak Abdul ini kejadiannya spesifik di Kampung Melayu, tapi kenaikan BBM-nya kan bisa terjadi dalam skala nasional. Nah, ini diceritakan harga-harga melonjak dan keuangan rumah tangga melemah. Ongkos anak biasanya 15.000 jadi 20.000, dan bahkan dia sampai di sini disebutkan ini gara-gara pemimpinnya ingkar janji katanya. Orang yang tidak menepati janji akan menanggung balasan di akhirat. Nah, ini adalah cara beropini di media sebenarnya. Kalau di berita sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau opini penulisnya ya tidak boleh. Tapi kalau ini adalah opini si Pak Abdul ini atau opini narasumber, nah ini boleh. Jadi cara menjadi seorang jurnalis itu adalah kita tidak beropini dengan diri kita, tetapi mencari narasumber yang opininya sama dengan kita, kemudian kita tulis. Seolah-olah itu adalah opini, bukan seolah-olah ya, kita menggunakan opini mereka yang serupa dengan kita untuk tadi kepentingan penciptaan opini terhadap sesuatu. Nah, ini kan
ada berkopiah ini memandang bahwa presiden sebagai pemimpin ingkar janji, orang yang tidak menepati janji akan menanggung balasan di akhirat. Terus di bawahnya ada kutipan, di dunia dia ingkar janji, di akhirat dia akan bertanggungjawabkan perbuatannya. Berapa banyak orang yang sudah dizalimi, ucap Abdul mengingatkan. Nah ini kan meminjam kutipan orang yang tentu saja senada dengan medianya untuk membuat opini tertentu. Nah, ini poin-poin dalam menulis berita. Tentu saja yang pertama adalah informasi, kira cepat saja, 5 menit lagi lah. Informasi tentu saja penting karena informasi adalah batu basa penyusun beritanya. Informasi tadi adalah 5W1H-nya ya. 5W1H-nya jadi harus dicari, dan sebagai seorang jurnalis atau sebagai seorang yang ingin mengetahui soal jurnalisme harus bisa membedakan, memilah poin 5W1H tadi. Yang kedua, signifikansi, artinya adalah berita itu harus punya informasi penting. Artinya memberi dampak kepada pembaca. Signifikansi itu ya misalnya contoh tadi ya, berita-berita yang memiliki dampak kepada masyarakat luas, seperti kebijakan pemerintah itu kan dampaknya sangat luas, atau bencana alam yang dampaknya sangat luas, itu adalah signifikansinya tinggi. Yang ketiga, fokus. Nah, hari ini berita yang fokus dan pendek ini agak mulai hilang di era media sosial karena tadi metode clickbait tadi, dan padahal sebenarnya berita yang sukses adalah berita yang pendek dan terbatasi secara tegas dan sangat fokus. Kemudian yang keempat, konteks. Tulisan yang efektif mampu meletakkan informasi pada perspektif yang tepat. Hari ini juga model disinformasi itu adalah sering meletakkan teks terhadap konteks yang kurang pas. Atau dalam gampang contoh mudah, karena tidak menemukan, kita sudah menulis berita, karena tidak menemukan fotonya, maka kita mencari foto yang mirip atau menggunakan foto ilustrasi. Nah, itu adalah salah satu contoh menerapkan teks dan konteks yang tidak tepat. Kemudian wajah, artinya hari ini jurnalisme memiliki gagasan-gagasan yang dan peristiwa-peristiwa yang penting, dan jurnalisme ini punya caranya sendiri, punya wajahnya sendiri dalam menampilkan sebuah isu. Ya, artinya media tentu saja harus punya agenda settingnya sendiri, dan agenda settingnya itulah yang nanti menentukan karakter pembacanya seperti apa. Media Islam tentu saja pembacanya media Islam, media yang sifatnya humanis, kemanusiaan, tentu saja akan dicari oleh para relawan kemanusiaan atau aktivis kemanusiaan. Kemudian media yang sifatnya mendominasi berita-berita tentang hukum tentu saja akan menampilkan wajah berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum dan sekitarnya. Dan terakhir adalah bagaimana dalam poin menulis berita itu bisa menyusupkan sense of place tadi ya, menghadirkan latar belakang yang komplit dan menyuguhkan tulisan yang bisa menghadirkan seolah-olah tempat itu ada di depan hadapan pembacanya. Selanjutnya bagaimana mengkonter musuh sosial media? Yang pertama adalah buat opini tandingan. Nah ini penting ya, opini tandingan itu juga tidak harus kita tulis di media. Kalau kita punya kemampuan tulis di media besar, bagus, tetapi minimal kita juga bisa melakukan resistensi melalui media-media sosial. Hari ini media pemerintah itu mengalami penurunan kredibilitas, orang udah males baca berita dari sumber resmi, orang hari ini lebih senang melalui media-media alternatif, termasuk tadi platform-platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tabayun dan menampilkan fakta yang berbeda. Jadi tadi kalau tadi berani mengcounter, yang kedua ya kita berarti harus turun dan mencari faktanya itu seperti apa aslinya di lapangan. Dan kadang-kadang apa yang ditulis oleh media yang kredibel sekalipun, faktanya bisa jadi berbeda di lapangan, karena framingnya berbeda, maka fakta yang ditampilkan juga seringnya berbeda. Ini contoh berita-berita soal terorisme ya, diberitakan terduga teroris kamera orang tertutup gitu ya. Dan ini sering disebutkan dalam pemberitaan-pemberitaan soal terorisme, seolah-olah teroris itu orangnya tidak mau bermasyarakat gitu ya, kemudian diem saja gitu. Nah ini kan persoalannya di lapangan adalah seringkali wartawan juga kan dia bukan orang situ, dia bertanya kepada orang yang nggak kenal gitu, emang dicari orang nggak kenal, dan dicari kutipan yang mendukung dia cari tetangganya yang nggak jauh, Pak kenal itu nggak kenal. Apalagi di kota-kota besar hari ini kan memang orang jarang gitu yang
akrab dan dekat. Beda dengan masyarakat pedesaan yang satu kampung itu bisa saling kenal semua. Nah, ini tinggal cari keterangan narasumber yang agak jauhan dari rumahnya sendiri, itu sudah bisa mendapatkan kutipan bahwa teroris itu orang tertutup, tidak dikenal, dan lain sebagainya. Jadi pemberitaan soal teroris yang tadi yang sama, ternyata setelah diketahui bahwa ya dia ternyata orang yang sering aktivis masjid, kemudian dan akhirnya ini tentu ini tidak bersalah ya. Akhirnya dia tetap ikuti menjalani persidangan, dalam persidangan dia tidak bersalah dan kemudian akhirnya dibebaskan. Dan tidak ada bom, dituduh bahwa ada bom, padahal sebenarnya itu adalah rekayasa. Bagaimana cara berita kita distribusi dan berpengaruh banyak kepada kalangan luas? Ini juga pertanyaan yang sering diajukan, sehingga ketika kita sudah memahami jurnalistik dan ilmu jurnalisme ini, kita bisa menerapkannya dan mengaplikasikannya ke dunia nyata. Yang pertama, kalau kita menulis judul berita tersebut konsepnya harus membuat orang berpikir. Artinya dia bisa lebih ditakuti oleh musuh dan judul yang elegan. Karena hari ini judul-judul berita itu banyak yang sifatnya agak sedikit norak, dan karena clickbait tadi ya, hanya memancing orang untuk baca judulnya saja. Padahal sebenarnya judul beritanya tidak berkelas. Nah, ini salah satu contoh judul berkelas atau tidak berkelas. Misalnya, ini berita tentang soal penolakan pendirian kantor Hamas di Indonesia. Kita bisa sebagai wartawan bisa memilih judul. Mau pilih mana? Judul yang atas atau judul yang bawah? Yang atas, kantor Hamas ditolak, pemerintah bunuhi rakyat. Atau dari Afrika hingga Eropa izinkan kantor Hamas. Kenapa Indonesia menolak? Nah, ini adalah salah satu contoh membuat judul yang menarik dan juga elegan. Dan ada nuansa persuasi di sini, gitu ya, memperlihatkan fakta bahwa dari Afrika dan Eropa itu kantor Hamas berdiri kok. Kenapa di Indonesia menolak? Padahal Indonesia punya standing view atau punya sikap politik yang terbuka terhadap Palestina dan anti penjajah. Tentu saja judul yang kita pilih adalah judul yang kedua, karena ini judul yang lebih berkelas dan judul yang lebih persuasif sifatnya. Judul berita tidak perlu marah-marah. Ini sering kita dapati di media-media Islam, terutama di awal-awal dulu ya, tahun 2010-an, itu memang judul beritanya itu agak-agak keras gitu, seperti ini. Mahlul, Berkasiah memang tolol, paham akidah. Judul yang marah hanya akan membuat pembaca terpacu pada judul tanpa melihat isi. Hindari menulis saat marah, penulis harus mampu mengontrol emosi. Kalau kita ingin mendorong orang untuk emosi, maka yang harusnya marah itu pembacanya, bukan kitanya yang marah-marah. Gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh. Nah, ini aktivis LGBT ya, jadi Tomo, dia punya LSM pendukung gay, namanya Gaya, kalau nggak salah, Gaya Nusantara. Dia bikin judul homoseksual tidak dosa jika dilakukan suka sama suka. Ini adalah satu contoh bagaimana media membuat judul yang tadi mendorong agar orang untuk mendukung LGBT, terutama dalam hal ini adalah homoseksual. Dan ada beberapa teman yang ini mengerikan, ini mewawancarai orang ini. Ini ada beberapa teman yang pernah mewawancarai secara langsung, kantornya di Tebet gitu. Dan ketika wawancara diperkenalkan dari media Islam, dia bilang gini, kamu nggak percaya kayak enggak? Kamu nggak dukung LGBT enggak? Dia bilang gini, saya bisa membuat kamu menjadi seorang gay hanya dalam waktu 15 menit. Habis itu teman saya ketakutan ya, nggak jadi wawancara, langsung pulang balik ya. Itu dahsyatnya, luar biasanya ini. Dede Utomo ya, dari LSM Daya Nusantara. Jadi termasuk salah satu yang paling lama, paling tua dalam mendukung kehadiran LGBT di Indonesia. Yang ketiga, pakai mulut narasumber di luar umat Islam. Jadi misalnya dalam urusan soal pengeluaran 88, kalau aktivis Islam yang mengkritik udah biasa. Tapi gimana yang mengkritik adalah misalnya lembaga HAM gitu ya, Komnas HAM gitu. Itu kan sifatnya normal. Jadi pemilihan narasumber ini juga penting dalam menciptakan isu.
Jadi jangan hanya dari satu sumber saja, tetapi juga kalau bisa menciptakan narasumber yang mendukung, tetapi dari berbagai macam kelompok sudut pandang atau narasumber. Nah, ini misalnya menciptakan berita dari soal kontras, namun jangan dalam bentuk dalam pemberitaan terorisme. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana ketika kita misalnya mewawancarai pihak yang tanda kutip Islam itu mengeluarkan datanya. Ini dalam hal ini misalnya wawancara di Hidayatullah, waktu itu mewawancara ini tahun 2004 lama sekali, sudah 18 tahun yang lalu berarti, ketika memang di era itu di tahun 2000-an gerakan jaringan Islam liberal cukup kuat dan lagi gencar-gencarnya banyak mendapatkan donasi dari luar negeri, dan saat itu diwawancarai oleh media Islam dalam hal ini Hidayatullah, dan ditanya soal dana Asia Foundation berapa, ternyata didanai 1,4 kecil, tapi ternyata 1,4 miliar itu juga kecil karena dari sumber-sumber yang lain, dari Eropa, dari Amerika, itu jumlahnya sangat luar biasa. Nah, dengan membuat judul semacam ini artinya kita bisa menyuguhkan informasi kepada pembaca bahwa benar bahwa satu, mereka didanai, kedua, sponsornya dari luar negeri, dan yang ketiga adalah jumlahnya bukan main-main, jumlahnya sangat banyak gitu, apalagi di tahun seperti di tahun 2004 ya, jumlah itu sangat besar. Ini kutipan wawancaranya, berapa jumlahnya, setiap tahun kami dapat sekitar 1,5 miliar. Bayangkan tiap tahun, dan itu dari sumber-sumber domestik Eropa, Amerika. Dan selain dari JIL juga mana saja yang dapat, ada dari Civil Society, dari Muhammadiyah, NU, Hidayatullah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan dana yang diterima jauh lebih kecil daripada mereka. Nah, ini si penulisnya membuat angle bahwa dananya 1,4 miliar adalah dalam konteks ketika ditanya berapa jumlahnya, sementara dana yang diterima jauh lebih kecil daripada mereka itu dalam konteks ditanya ormas mana. Kayak jelas 1,4 miliar itu kecil. Ini salah satu contoh bagaimana membuat dan menyaring dan bahkan menciptakan, mengkreat judul yang bisa mendorong orang. Nah, barangkali teman-teman sekalian yang dirahmati Allah,